Setelah minggu kemarin yang kita bahas itu adalah regresi linear sederhana, maka berikutnya yang kita bahas adalah regresi linear berganda. Jadi untuk regresi linear berganda ini sendiri, perbedaan mendasarnya dengan riset regresi linear sederhana adalah pada jumlah variabel bebas, di mana kalau seandainya variabel bebasnya itu cuma satu, maka yang digunakan adalah regresi linear sederhana, sedangkan kalau seandainya lebih dari satu, maka yang digunakan adalah regresi linear berganda. Seperti halnya regresi linear sederhana, maka regresi berganda pun memiliki berbagai asumsi, bahkan asumsi yang paling utama itu adalah asumsi klasik yang terdiri dari multiko, hetero, dan auto korelasi. Nah, tapi beberapa syarat juga yang harus dipenuhi itu adalah yang pertama itu variabel dependennya itu harus berskala kontinu. Jadi skala kontinu itu terdiri dari, kalau dari skala ukur maka bisa berskala interval atau rasio. Kalau di sini itu contohnya misalnya intelijensi, misalnya ada pakai IQ score. Kalau misalnya nilai kuliah misalnya IPK gitu. Atau di sini misalnya waktu belajar dan seterusnya, itu adalah skala continuous. Yang kedua, harus ada lebih dari dua atau lebih variabel bebas. Jadi variabel terikatnya satu, kemudian variabel bebasnya itu dua atau lebih. Jadi untuk skalanya sendiri di variabel bebasnya itu bisa berskala interval rasio, berskala kontinu, jadi bisa interval atau rasio, namun juga bisa atau berskala kategorial. Jadi untuk regresi linear berganda bisa menggunakan skala kategorial, yaitu ordinal atau nominal. Mungkin cek jenis-jenis variabel seperti skala pengukuran di materi pertama yang sudah saya share. Kemudian yang ketiga, independent of observation ini adalah terkait dengan autokorelasi. Jadi autokorelasi, kemudian hubungannya linear, jelas asumsi keempatnya. Asumsi berikutnya adalah bebas dari masalah heterokedastisitas atau bersifat homokedastis. Berikutnya adalah bebas dari masalah multikolinearitas. Nanti mungkin secara lebih detail saya akan jelaskan satu-satu ketika menjelaskan output. Berikutnya adalah tidak ada signifikan outlier. Signifikan outlier ini adalah data menceng atau data keluar dari rata-rata yang terlalu jauh. Kemudian residual error berdistribusi normal. Jelas kalau yang ini adalah semua analisis regresi membutuhkan asumsi ini, yaitu residualnya berdistribusi normal. Kasus pertama yang kita bahas di sini adalah kasus mengenai riset keuangan. Jadi kita akan menganalisis ada 3 variabel bebas yang kita gunakan, yaitu earning per share, kemudian ada PBV, kemudian ada PER, dan variabel Y-nya atau variabel terikatnya itu adalah harga saham. Jadi IPS itu, earning per share, itu kita jadikan simbolnya X1, kemudian PBV simbolnya adalah X2, PER atau price to earning ratio simbolnya adalah X3, kemudian harga sahamnya adalah simbolnya adalah Y. Nah, data yang kita ambil ini adalah data di sektor properti. Di sektor properti ini kita di sini saya mencontohkan ada 9 perusahaan go public yang kita ambil sebagai sampel datanya. Kemudian periode pengamatannya itu dari 2012 sampai dengan 2017. Berarti di sini ada 6 tahun pengamatan. Kalau model seperti ini berarti sudah jelas bahwa kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh IPS, PBV, kemudian PER terhadap harga saham pada sektor properti periode 2012 sampai dengan 2017. Hipotesis yang kita uji itu ada 3. Yang pertama itu rumusan masalah kita itu adalah apakah IPS mempengaruhi harga saham. Kemudian yang kedua itu apakah PBV mempengaruhi harga saham. Kemudian ketiga itu apakah PER mempengaruhi harga saham. Dan ini nanti akan kita analisis sekaligus menggunakan regresi linear berganda menggunakan SPSS.
Ini tampilan SPSS-nya. Jadi angka ini adalah angka yang sudah saya copy dari Excel tadi. Saya berikan untuk labelnya X1, X2, X3 dan Y. Untuk variabel view-nya kita bisa lihat X1 itu adalah IPS sesuai dengan data di Excel tadi, kemudian X2 itu PBV, kemudian X3 itu pair, kemudian Y itu adalah saham. Untuk skala ukurnya ini settingan defaultnya adalah scale, jadi tetap seperti ini, tidak ada masalah. Ini datanya sudah ready, berarti kita langsung membuat analisis. Mirip dengan regresi sederhana di tutorial saya sebelumnya, tapi di sini ada penambahan asumsi klasiknya. Jadi di sini kita bisa mulai klik analyze untuk mulai, kemudian klik regression, kemudian klik linear. Setelah itu sahamnya masukkan ke dependent, kemudian IPS masukkan ke independent, PBV juga, pair juga, and kemudian kita klik statistik di sini. Statistiknya kita cek di collinearity diagnostiknya dan Durbin-Watson ini juga kita cek. Ini untuk pengujian asumsi klasik ya. Durbin-Watson ini untuk autokorelasi, kemudian collinearity diagnostik ini untuk menguji multikoliniaritasnya. Jadi ketika menguji asumsi klasik di regresi berganda itu langsung bisa sekali jalan, kecuali uji linearitasnya. Klik continue di sini, kemudian pilih plot. Plotnya masukkan S residualnya ke sini, S residnya, kemudian Z spreadnya masukkan ke kolom X, kemudian di checklist histogram dan normal probability plot, kemudian klik continue, kemudian klik save, dicek juga unstandardized-nya di sini di residual, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Saya nanti membahas output ini karena kita akan melakukan pengujian linearitas. Linearitasnya berarti di sini kita bisa klik analyze, kemudian pilih compare mean, pilih di sini, kemudian pilih mean di sini, sahamnya masukkan ke sini ke dependent, IPS dan sampai pairnya masukkan ke independent. Kemudian pilih option, ANOVA tabel dan test for linearity-nya di checklist, kemudian klik continue, klik OK. Linearity, ini adalah uji linearitas kita. Oke, sekarang kita bahas mulai dari atas dulu. Kita akan melihat dulu normalitas datanya dulu. Jadi untuk normalitas data, kita bisa lihat histogram. Histogram ini terlihat bahwa datanya agak ke kiri sedikit, belum di tengah. Sebetulnya kalau nolnya posisinya di sini atau loncengnya posisinya di tengah ini bisa kita nyatakan normal, tapi di sini agak miring ke kiri. Jadi kita butuh pembuktian tambahan. Yang kedua, untuk normalitas kita bisa lihat dari normal PP plot. Normal PP plotnya juga ada beberapa angka yang agak menjauh dari garis diagonal. Jadi kalau dari histogram maupun dari normal probability plot ini kita bisa belum bisa simpulkan apakah residual ini normal atau tidak karena bisa multitafsir. Makanya kita butuh analisis tambahan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnovnya tadi kita akan mengujinya menggunakan berdasarkan data residual. Berarti kita tambah analisis lagi, klik analyze di sini, kemudian pilih non parametric, kemudian pilih legacy dialog, pilih one sample KS, kemudian unstandardized-nya tadi yang sudah kita checklist di menu save yang tadi itu, masukkan ke test variable list, normalnya default, kita akan tes normalitasnya, kemudian klik OK. Di sini terlihat untuk yang sig-nya, sig untuk Kolmogorov-Smirnovnya ternyata 0,011. Ini masih lebih kecil dari 0,05. Jadi data kita ini bisa kita nyatakan ini tidak residualnya ini tidak normal. Jadi untuk analisis regresi itu memang sangat disarankan memiliki normalitas, memenuhi asumsi normalitas. Jadi ini tidak terpenuhi, maka harus ada alternatif yang harus kita lakukan supaya datanya normal. Jadi ada beberapa cara yang akan saya jelaskan selanjutnya. Karena datanya tadi itu tidak normal, maka kita perlu melakukan perbaikan mengenai data. Jadi alternatif yang bisa dilakukan adalah kita melakukan transformasi data. Jadi ini adalah ada beberapa pedoman yang bisa kita gunakan untuk melakukan
transformasi ke bentuk apa itu berdasarkan rujukan dari Howell, kemudian dari Tebenik dan Fiedel. Ini adalah ada rujukannya, ada di daftar pustaka juga, ada daftar pustakanya. Jadi cara melihatnya adalah mana metode transformasi yang tepat yang digunakan itu seperti apa. Jadi kita bisa lihat dari output. Jadi dari output kita bisa tentukan mana kira-kira model transformasi yang tepat berdasarkan histogramnya. Kalau tadi di output, sekarang saya balik lagi ke output SPSS-nya tadi. Di SPSS tadi itu gambarnya, sebentar saya analisis lagi, saya ulang. Nah, gambarnya seperti ini, agak ke kiri di histogramnya. Jadi kalau di pedoman ini tadi ada dua opsi yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan transformasi bentuk akar kuadrat atau menggunakan logaritma. Jadi saya nanti akan mempraktikkan keduanya sekaligus untuk membandingkan kira-kira mana data yang tepat digunakan dan mana kira-kira bentuk transformasi yang dapat memenuhi normalitas setelah kita lakukan pengujian ulang. Jadi kalau berdasarkan pedoman dari artikel tadi itu ada dua alternatif yang bisa kita lakukan untuk melakukan transformasi data. Yang pertama itu adalah menggunakan akar kuadrat SQRT. Yang kedua itu adalah menggunakan logaritma natural. Saya akan mempraktikkan cara mentransformasi bentuk keduanya itu, sehingga nanti akan kita bandingkan kira-kira bentuk transformasi mana yang memenuhi asumsi normalitas. Jadi untuk mulainya kita bisa klik transform di sini, kemudian pilih compute variable. Kemudian di sini pertama saya akan membuat transformasi ke bentuk akar kuadrat. Jadi di sini untuk target variabelnya saya ketik ini adalah akar, berarti T. Transform pertama kasih underscore, kemudian ketik x1. Kemudian di numeric expressionnya itu tadi kita pilih SQRT karena transformasi bentuk pertamanya itu pilihannya adalah akar kuadrat SQRT. Kemudian masukkan IPS, masukkan x1 nya, kemudian klik OK. Nah, ini ada muncul variabel baru, yaitu Tx1. Ini adalah akar kuadrat dari x1 nya. Ini adalah bentuk transformasi akar kuadrat dari x1. Berikutnya saya akan melakukan transformasi bentuk yang kedua. Nanti kita akan bandingkan bentuk akar kuadrat kah atau logaritma kah yang memenuhi asumsi normalitas, dan itulah nanti yang akan kita gunakan. Yang kedua, saya lakukan transformasi ke bentuk logaritma. Berarti pilih transform, compute. Di sini kita ganti targetnya nama baru ln x1. ln itu adalah logaritma natural. Kemudian di sini kita ketik ln, kemudian buat dalam kurung x1. Ini tutup kurung lagi. Kemudian klik OK. Oke, kita sudah punya data. Dua data ini adalah data baru bentuk transformasi dari variabel x1. Yang pertama itu bentuk transformasi akar kuadrat, yang kedua itu adalah bentuk transformasi dari x1 dengan logaritma natural berdasarkan pedoman transformasi yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Saya akan menguji normalitas kedua data ini, mana yang kira-kira normal, itulah yang akan kita gunakan nanti. Kita klik analyze di sini, non parametric, pilih legacy dialog, pilih one sample KS. Kemudian ini kita masukkan dua variabel transformasi yang tadi, kemudian klik OK. Oke. Untuk yang pertama, akar kuadrat, kita bisa lihat nilai signya 0,000, berarti ini tidak normal. Jadi bentuk transformasi pertama dalam bentuk akar kuadrat ternyata hasilnya tidak normal. Sementara bentuk logaritma natural ini sudah normal karena nilai signya itu lebih besar dari 0,05, sehingga kita bisa nyatakan bahwa metode yang kita gunakan, metode transformasi yang kita gunakan adalah logaritma natural untuk seluruh variabel. Karena yang terpilihnya adalah logaritma natural, maka yang bentuk akarnya akan saya hapus. Jadi ini tinggal saya klik di sini, kemudian klik kanan, kemudian clear di sini.
Nah, berikutnya saya akan melakukan transformasi 3 variabel yang lain. Caranya sama seperti tadi, berarti klik transform, compute variable, targetnya kita ganti, ini adalah ln dari x2, ini juga berarti x2. Klik OK. Selanjutnya transform lagi x3 di sini, ini adalah variabel x3 yang kita transform, kemudian ini x3. Klik OK. Kemudian terakhir transform lagi, ini adalah ln y. Di sini kita ganti y. Klik OK. Nah, jika sudah berhasil, maka kita sudah punya bentuk transformasi logaritma untuk seluruh variabel. Ini adalah variabel awal, ini adalah bentuk transformasi, dan inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai basis analisis kita.